Assalamualaikum, halo Bapak dan Ibu RT. Kali ini kita akan membahas tentang link yang nanti akan dibagikan. Link ini adalah link untuk mengumpulkan database warga RT 05 RW 32 Distrik Oren. Nah, data ini adalah data-data dasar yang sering kali dibutuhkan dan diminta oleh pemerintah gitu ya, supaya kami memiliki data dasar Bapak Ibu di sini, maka kami merasa perlu untuk membuat ini. Nah, supaya datanya terkomputerisasi dan terdigitalisasi dengan baik dan pencariannya akan lebih mudah, maka proses pengumpulan datanya dilakukan melalui Google Form. Sebetulnya isinya itu sedikit banyak mengadaptasi dari isian yang diberikan oleh desa kemarin, tetapi memang tidak sebanyak itu gitu, hanya data-data dasarnya saja. Untuk kepentingan RT sendiri tentunya Betul, warga ya. betul, dan tentunya misalnya nanti ada perubahan itu nanti akan diupdate, misalnya Desa Wisma-nya melaporkan adanya perubahan data dari warganya masing-masing, maka nanti akan diupdate terus-terusan gitu supaya datanya tetap update. Nah, baik, untuk pengisiannya kita tinggal klik saja link yang nanti akan dibagikan, mungkin dibagikan di grup atau mungkin Desa Wismanya akan mengirim secara japri ke warga masing-masing. Sebelumnya saya jelaskan ya bahwa formulir ini adalah untuk mengisikan data seluruh anggota keluarga. Jadi tidak hanya kepala keluarganya, tetapi seluruh anggota keluarga. Akan tetapi dalam pengisiannya boleh saja diserahkan ke salah satu orang anggota keluarga, misalnya diisikan oleh ayahnya saja gitu, boleh. Akan tetapi nanti ayahnya, bapaknya itu, kepala keluarganya itu harus mengisikan data seluruh anggota keluarga yang ada di rumah, atau mungkin diserahkan ke anaknya yang high tech misalnya. Diharapkan yang mengisinya itu memang satu orang saja gitu. Nah, sebelum mengisi ini yang harus dipersiapkan adalah kartu keluarga. Kita langsung isikan saja. Blok rumah, di sini ada contoh jawabannya ya, A13. Jadi mohon dijawab sesingkat mungkin A13. Jadi tidak usah mencantumkan nama jalan, nama perumahan, tidak usah, cukup blok rumahnya saja. Kemudian nomor rumah 28, ini juga cukup nomornya saja. Nomor kartu keluarga silakan diisikan. Ini tadi sudah diisikan ya. Kemudian status kepemilikan rumah. Kebetulan saya milik sendiri, belum balik nama dan ditinggali sendiri. Ini sebetulnya untuk keperluan apa ya? Kenapa kita harus mengetahui apakah itu sudah balik nama atau belum? Karena ini itu untuk kepentingan ini nih, kepentingan misalnya pemilihan ke Pemilu gitu ya. pemilu lah, intinya pemilu. Jadi meskipun dia rumahnya di sini, ada rumah di sini, tapi belum tentu Dia akan memilih di sini. memilih di sini ya. Baik. Suara pemilu lah. Suara pemilu. Baik, berikutnya. Ini hanya akan diisi satu kali. Nah, ini kita lihat di sini bahwa ini adalah data kepala keluarga. Jadi kita akan mengisi data kepala keluarga di sini. Jumlah penghuni rumah ada berapa? Silakan. Kalau saya ada 5. Saya tulis 5. Cukup seperti itu saja. Bayi 5. ditulis. Bayi ditulis, pokoknya Orang tua ditulis. Yang tinggal bersama kita ditulis. nenek-nenek Ditulis. Kecuali mungkin ART ya. ART ditulis enggak? ART sama ADRT bedanya. ART itu pembantu. Kalau dia tinggal nggak usah kayaknya. Nggak usah ya, kalau ART tidak usah. Karena dia kepentingannya hanya Bekerja membantu gitu bekerja. ya, hanya tempat kerja lah ya. Tapi kalau misalnya yang menghuni itu betul-betul yang menghuni, misalnya ada orang tua tinggal bersama kita, ya sudah berarti di situ. Ada adik kita yang sedang sekolah di sini, keluarga ya. Jadi kita masukkan gitu jumlah penghuni rumah itu. Jadi ini bukan hanya keluarga inti, tetapi memang keluarga yang betul-betul memang tinggal di rumah tersebut ya. Kecuali ART, karena ART itu hanya bekerja sifatnya di situ ya, hanya membantu. Ya, nah kemudian karena saya 5 maka saya tulis 5. Saya
suami istri tambah anak 3 ya Bah ya. Kemudian status dalam keluarga ini otomatis karena ini data kepala keluarga, maka di sini tidak ada pilihan lain, akan tetapi ini tetap perlu diklik supaya nanti dalam data yang tersaji itu ada tertulis gitu kepala keluarga. Kemudian nama kepala keluarga boleh ditulis dengan gelar, boleh tidak. Kemudian nicknya kita tinggal lihat di kakak. Ari kopi Abah tadi mana? Di mana ya? Oh itu. Pertama kopi nu kamari dihanutkeun deui. Oh iya nu kopi nu kamari. Dihanutkeun deui. Oh, sok fokus ieu heula nya. Nah, kemudian alamat KTP. Alamat KTP karena kita sama ya dengan alamat yang di kakak. Perum. Kalau ini dia orang Tasik, tetap tulisnya Tasik ya. Kalau di KTP-nya Tasik, tulislah Sesuai Tasik. alamat Pokoknya KTP. ini harus sesuai KTP. Karena di sini ada alamat KTP, ada alamat domisili. Oke, ya. Jadi kalau yang alamat KTP silakan cari di KTP-nya, maka tulis alamat yang ada di situ. Ini jangan lupa desa, kecamatan tulis. Karena seperti kemarin kami membutuhkan data warga khusus untuk yang ber-KTP Desa Cimekar gitu. Jadi diharapkan desanya juga ditulis. Kode posnya jangan lupa 40623. Alamat domisili ketika itu sama, cuman tinggal di copy paste saja. Ini tinggal di Ctrl A, kemudian Ctrl C, di copy atau di klik kanan, kemudian copy. Atau boleh juga ini di klik kanan, select all, kemudian klik kanan lagi, di copy. Karena saya mah sama alamat domisili dan alamat KTP. Oh ini ada sama dengan KTP, jadi tidak usah di copy paste ya. Kan tadi saya udah bilang, saya mau ngomong itu. Jadi tapi tidak usah di copy paste, jadi cuma tinggal diklik sama dengan KTP. Ini untuk memudahkan sebetulnya kenapa ada pilihan ini. Jadi itu untuk memudahkan, cuma tinggal diklik aja gitu, tidak usah ditulis lagi. Kemudian nomor kontak, nah ini juga perlu ya supaya nanti kalau ada apa-apa di lingkungan rumah atau di rumah Bapak Ibu, kami mudah untuk menghubungi gitu ya. Harus kemana, silakan saja nomor kontaknya bebas. Bila Bapak Ibu merasa nomor HP-nya terlalu privasi untuk dibagikan, ya boleh email, boleh nomor rumah, silakan. Yang dianggap umum boleh tahu gitu dengan kontak tersebut gitu. bukan umum, mungkin lebih ke pihak Pemerintahan gitu RT. ya. Pihak pemerintahan RT di ya Ibu berkenan untuk diketahui oleh pemerintah RT supaya kalau ada apa-apa kami mudah untuk menghubungi, seperti itu. Terutama gini Bu, oh tapi ini nomor kontak ya, oke ya. Gitu. Jadi ini bisa diisi nomor telepon rumah, ponsel, email, medsos dan lain-lain gitu. Yang penting diharapkan ini aktif aja. Kalaupun itu misalnya medsos, misalnya Facebook, Instagram, yang penting medsosnya itu medsos yang memang Anda gunakan sehari-hari, bukan medsos yang sudah tidak Anda buka-buka gitu ya. Seperti itu. Ini yang lebih penting terutama yang belum masuk grup ya. Betul, yang belum atau memang tidak berkenan untuk masuk grup gitu. Baru ini sih. Boleh diisi. Kalau kami kan nomor telepon tidak apa-apa diketahui. Jadi kalau kita sih ngisinya nomor telepon aja 98122 salah
Misalnya pas mudik, ternyata rumahnya Nah, ada yang gitu. mencurigakan, bisa Nah, kita telepon. Bisa kita telepon. Pura-pura ada tamu, ini saya tamunya Pak ini, saya disuruh masuk. Kemudian kan kayak kemarin kan sering ada yang mencari orang nih ke sini. Kan kita tidak bisa memberitahu begitu saja ke orang yang mencari, kan kita bisa telepon dulu. Ya enggak, harus ditelepon dulu Iya, sebenarnya. ditelepon dulu. Kita nggak bisa tiba-tiba ngasih tahu ke orang, ada orang yang nyari terus tiba-tiba, oh iya kita kenal, silakan Bapak Ibu ke sini, kan nggak bisa gitu. Intinya maksudnya enggak disebarluaskan untuk, Nggak disebarluaskan. bukan untuk mencari uang lah, RT enggak. Bukan, tidak sama sekali ya. Aduh, Iya. wow. Gender, silakan kepala keluarga. Jangan berpikir bahwa kepala keluarga itu pasti laki-laki, karena ada juga yang menjadi kepala keluarga itu juga perempuan gitu ya. Nah, di sini adalah bapaknya jadi laki-laki. Kemudian tempat lahir dijawab hanya dengan kotanya saja, boleh dengan dijawab dengan kota dan provinsi. Oke, jawab. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian tanggal lahirnya semoga ini benar ya. Umurnya, aduh ini udah tua ternyata ya suami saya. Cukup singkat-singkat aja, tidak usah pakai tahun, udah cukup segini Ya. aja, 39. Golongan darah Penting ini golongan darah ya. penting. Bila nanti ada yang membutuhkan, misalnya tetangga atau siapa, Sakit. kita nyarinya gampang gitu kan. Kemudian agama, status perkawinan, hobi. Ini kalau ini di mesti dicantumkan. Tidak juga tidak apa-apa sih, tapi kenapa kami ingin mengetahui hobi Bapak Ibu? Ini sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kegiatan-kegiatan RT. Contoh misalnya, oh kebanyakan warga RT itu senangnya voli, atau malah nggak ada yang senang voli, berarti kan kita nggak akan mengadakan voli. Tapi kan itu udah beli pasir. Iya, karena berarti kan udah pada senang voli. Bukan abah pengen sendiri gitu. Kemudian misalnya ada yang senang karaoke, atau adanya yang senang Bukan karaoke, senam. Ibu-ibu senam. kemarin teh pada Iya, bisa jadi. riweuh senam gitu. Iya, silakan aja pokoknya di sini. Nggak tahu bisa enggak, tapi Hobinya bikinin silakan aja dulu. dicantumkan saja gitu Iya. ya. Ini kan hobi kepala keluarga, jadi yang sekarang kita isi adalah, ingat bahwa ini adalah kita Jangan sedang senam. mengisi tentang kepala keluarga ya. Sok Bapak, apa Bapak? Senam. Apa sih? Hobinya ini Foto, video, Film. sama volley. membuat video gitu ya. Sama volley. Dan Dulu jago volley sih dulu. volleyball. Boleh. Kemudian pendidikan terakhir Bapak apa? Ini harus diisi juga atau sebenarnya Harus untuk mengetahui apa Pak? nggak tahu. Apa kira-kira? Data-data dari pemerintah kan Oh suka iya ada. iya. Oh, tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan. Iya, betul. Oh iya. Terus kemudian misalnya kita butuh nasihat atau butuh apa, kita tahu lah harus kemana gitu. Oh iya, bisa sarjana apa? Pendidikan terakhir ini biasanya sih ini suka ditanyakan kalau ke misalnya di sekolah-sekolah atau di desa, di mana tuh sering ditanyakan sih ini. Tapi ini kami menyediakan pilihan yang lain juga, misalnya Bapak Ibu tidak berkenan, kenapa sih harus dikasih tahu, ya silakan diisi. Tetapi misalnya nanti ternyata harus ada data ini, misalnya diminta oleh desa atau dari mana, mungkin kita akan menanyakan ulang gitu. Silakan saja, itu pilihan Bapak Ibu. Kondisi kehamilan dan disabilitas, nah ini juga sering ditanyakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu sering bertanya di daerahnya ada berapa orang yang disabilitas. Nah kemudian kalau kehamilan ini kaitannya dengan posyandu. Ada berapa orang ibu hamil di sana? Apakah sudah ikut posyandu semua atau tidak? Gitu kan. Nah karena ini yang mengisi adalah bapak-bapak, maka tidak mungkin kondisinya sedang hamil ya. Kecuali yang tadi kepala keluarganya ibu-ibu ya. Ya, bila kepala keluarganya ibu-ibu, silakan apa sedang hamil atau tidak. Kemudian kondisi disabilitasnya, apakah Bapak mengalami disabilitas? Alhamdulillah tidak, maka tinggal diisi saja tidak ada gitu.
Di sini kami sediakan disabilitas sensorik netra, rungu, fisik, mental gangguan kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Kalau ada silakan. Dia cangkel nggak pakai tripod nggak apa-apa lah, cepetin dikit. Disabilitas ini masih lama loh. Iya sob. Autism, Down syndrome, fisik, misalnya dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, atau badannya nggak bisa gerak, itu bisa dinamakan disabilitas fisik. Maksudnya ini nanti kalau kita perlu diisi untuk mengetahui warga perlu dibantu atau Iya, apa? misalnya ada bantuan dari pemerintah kursi roda, misalnya, oh yang memerlukan kursi roda ada yang disabilitas fisik. Oh Atau saya misalnya, punya warga pak, satu pak. iya, misalnya ada pembagian Quran Braille atau apa, oh saya punya warga yang netra pak, gitu, Oh, iya. bisa. Jadi ketika kita punya data ini maka akan lebih mudah gitu nanti, tidak perlu ada pendataan ulang seperti itu. Kemudian vaksinasi COVID, nah ini juga sudah penting sekarang ya. Jadi harus tahu apakah RT kita itu 75%-nya minimal sudah mencapai enggak untuk herd immunity gitu kan, suka ditanyakan. Ketika 75% warganya sudah divaksin, maka ya herd immunity-nya sudah mulai terbentuk gitu. Jadi kalau kita mau mengadakan kayak gotong royong dan lain-lain, itu juga akan lebih ketakutannya itu akan lebih berkurang lah gitu ya. Vaksinasi COVID apa sudah lengkap Bapak? Aku kemarin kan udah pertama, pas kedua itu mau vaksinasi. Aduh Bapak banyak Ada alasan sekali. ada pemilihan RT. Mau vaksin Kan ini lagi, sekarang lagi rame vaksin lagi. kedua nih. Ada bikin lapangan volley. Ya udah Bapak berarti besok ke Aku Polda ya rencana. Pak ya. Ke Polres saya paling. Iya, nanti kan ada vaksin. Ini baru vaksin pertama ya. Ini yang Bapak. apa nggak bisa disensor langsung dua nggak? Ini harus asli ya. Iya harus asli. Iya. Kemudian bekerja atau sekolah Bapak? Bekerja berarti ya. Bekerja ya Bapak. Pekerjaannya pekerjaannya apa Bapak? Oh, tukang kayu kadang kalau apa ya, mengajar aja lah paling. Mengajar aja ya. Mengajar. Boleh. Tempat bekerja Nah ini banyak sih banyak. yang sering udah Sebutkan lama yang, aja lah ya. ya yang udah lama yang sering. Udah lama aja di ISBI aja lah ya. ISBI Bandung. Pekerjaan sampingan bila ada Bapak? Banyak ya Bapak, tukang kayu, tukang apa lagi Pak? Tukang batu. Tukang batu. Ya pekerjaan saya kan mah ya bikin video sama tukang. Oh iya, bikin video gitu ya. Bikin video, tukang kayu, tukang batu. Itu mah tapi tidak menghasilkan uang, itu mah khusus untuk Oh iya. istrinya. Iya. Penghasilan per bulan Bapak berapa ini? Apakah kurang dari 1.500.000? Ini kita mengacunya ya, jadi satu keluarga itu dianggap kurang sejahtera bila satu orang anggota keluarganya itu dalam sehari menghabiskan uang kurang dari 10.000. Oh. Jadi misalnya nih ada 5 orang anggota keluarga, berarti kalau dalam sehari keluarga itu hanya menghasilkan 40.000, maka dianggap kurang. Harus mendapatkan bantuan. Misalnya ada keluarga 7 nih, misalnya kita 6 lah, misalnya 6. Kita minimal harus berapa? 60.000 per hari. Nah, sebulannya? Sebulannya berarti 1.800.000. Minimal kita harus di atas 2 juta ya itu. Iya, berarti. gitu. Jadi ketika itu masih kurang, berarti kan berhak untuk mendapatkan Itu standar bantuan, dari mana? Gitu. Itu kemarin saya dapat dari rapat ya, rapat dengan Kementerian. Begitu. Ini juga bisa jadi bahan pertimbangan, misalnya ketika kita akan ada baksos, misalnya ada Oh iya. ternyata yang terdekat kita teh ada yang masih membutuhkan, kenapa kita harus jauh-jauh seperti itu. Atau misalnya ada keluarga di sini yang wah ini udah lebih dari 20 juta ini bisa subsidi silang seperti itu, gimana lah pokoknya buat apa. Ya bisa lah intinya. Maksudnya kita nggak akan ngasih bantuan beras ke yang 20 juta, nggak lah intinya. Iya, intinya Takut salah gitu. sasaran. Nah itu. Jadi Bapak berapa Bapak ini? Saya berani paling UMR. Ini itu kan. UMR, lebih dari UMR dan kurang dari ini. Bapak ini mungkin ya. Ya boleh. Iya. Terserah ibu-ibu yang hitung, saya nggak tahu.
Atau mau tidak menjawab juga tidak apa-apa sih Pak, Bapak tidak akan menjawab. Enggak sebagai contoh nggak apa. Sebagai contoh. Baik, kemudian ini kelas untuk yang bersekolah. Jadi untuk Bapak yang bekerja itu tidak usah mengisi kelas, nama dan alamat sekolah ini tidak perlu diisi ya. Oh, kalau itu tadi statusnya masih sekolah ya. Kalau statusnya masih sekolah. Misalnya saya masih sekolah, misalnya S1, S2. Nah, ini kan bekerja sekolah. Kalau sekolah S1, S2 ya berarti diisi ini S1, S2, S3 gitu. Tapi misalnya sekolah dan bekerja, pilih aja lah. Boleh, pilih aja. Di sini kan ada enggak yang lain bisa bekerja dan sekolah. Maka ini harus diisi semuanya. Oh, Pekerjaannya diisi, sekolahnya juga diisi. oh lain-lain tadi berarti bekerja dan sekolah. Bekerja dan sekolah bisa. Silakan. Ini kan karena tidak sekolah, Bapaknya tidak ya. Jadi yang kelas ini tidak usah diisi, nama dan alamat sekolah juga tidak usah diisi. Kita langsung ke pertanyaan terakhir. Apakah Anda sudah mengisi data seluruh anggota keluarga pada kuesioner ini? Belum. Belum, kan baru satu ya, baru Bapak aja. Jadi Anda silakan jawab, saya belum selesai, klik. Maka Anda akan dihadapkan pada formulir berikutnya untuk mengisi anggota keluarga. Itu paling yang bikin banyak ditanyain nanti ya. Betul. Nah, karena Bapak itu anggota keluarganya kan ada 4 ya. Nah, berarti nanti juga di sini itu ketika berikutnya akan ada 4 lembar yang seperti ini. Isiannya tuh akan persis seperti ini. Oh, kan tadi ngeliat kakak ya. Betul. Baru satu. Betul, baru satu. Nah, ini nama kepala keluarga. Ini mohon tetap diisi lagi ya nama kepala keluarganya supaya nanti ketika sudah terekam datanya itu mudah untuk pencarian gitu. Jadi Cangkel baru nyari tripodnya. satu tripod yang itu tuh yang ada lampunya. Kita akan melihat ini berapa menit. Ya minimal masih bisa lah ya. Udah. Udah. Nah, jadi ini harus ditulis lagi nama kepala keluarganya. Semua anggota keluarga itu harus menulis kembali nama nama kepala keluarga. Sustia Meidarta. Gitu. Hubungan dengan kepala keluarga apa? Saya kan istrinya. Istri gitu. Nama lengkap. Saya nama lengkap. Kemudian Nick. Nicknya 06. Ini disensor nanti ya, Bah. Iya. Nicknya, kemudian alamat KTP sama dengan kepala keluarga. Nah, jadi kita memberikan pilihan yang supaya memudahkan, tidak usah mengetik ulang. Ketika itu alamat KTP-nya sama dengan KTP-nya kepala keluarga, sudah tinggal diklik saja sama gitu. Alamat domisili sama dengan domisili kepala keluarga. Kalau belum punya diklik. KTP, ketik belum punya KTP itu ya. Mana? Iya, kalau belum punya Kalau KTP yang masih lain-lain diisi apa kecil. itu? Misalnya warga ngisi apa boleh? Apa ya? Berbeda misalnya tidak sama dengan KTP kepala keluarga misalnya. Misalnya KTP suaminya di Jakarta, KTP istrinya di Tasik, bisa nggak kayak gitu? Kan bisa ya? Atau Gitu. kan kadang ada masalah KTP saya belum terverifikasi. Boleh. Nah, gitu. Misalnya KTP saya belum terdata, misalnya NIK saya belum terdata di Disduk misalnya gitu. Bolehlah, silakan pokoknya di yang lain ini. Di yang lain-lain ini. Ini kalau sama dengan KTP keluarga tinggal diklik, kalau tidak sama dengan KTP keluarga tinggal diisikan di sini. Alamatnya itu di mana gitu. Nah, ini makanya kenapa nama kepala keluarganya itu harus ditulis, karena ini kita ada pilihan ini gitu supaya nanti mudah mencarinya di data yang terekam. Kemudian nomor kontak. Ini nanti disensor ya. Gender perempuan, tempat lahir saya, tanggal lahir. Ini persis kayak tadi sih data-datanya.
Jadi cuman mengulang untuk Ya berarti kasih contoh kalau Setiap kita orang. hanya 2 orang menurut misalnya. kalau kita hanya 2 orang. Tadi kan ngisinya udah 5. Umur berapa saya teh? Golongan darah, agama, status perkawinan. Nah, ini hati-hati bapak-bapak ya kalau mengisi ini. Istrinya ngaku kawin, bapaknya ngaku belum kawin, itu nanti bahaya. Oh, ada ya. Bisa ada kan? Mm. Nah, kemudian hobi saya apa ya? Hobi saya saya tuh strip aja lah, saya mau strip. Ya, boleh. Boleh ya, strip, saya nggak usah ngisi itu. Atau jangan. Saya itu Nyanyi. saya tuh senang karaoke lah. Lomba karaoke Bu RT. Ayo lomba karaoke. Pendidikan terakhir. Boleh. Kondisi kehamilan dan disabilitas tidak ada. Vaksinasi COVID sudah lengkap dari Maret ya, dari Maret tahun ini. Bekerja sekolah, pekerjaan. Kerjaan sampingan tidak ada, strip aja lah. Penghasilan per bulan berapa ya ini ya? Jadi kira-kira pantasnya samain gitu misalnya. Samain aja lah, Heeh. yang inilah. Kan kemarin kurang. Iya kurang. Aku Ya. pengennya tuh yang ini gitu, tapi gimana gitu mau ngekliknya tuh kayak merasa berdosa, jadi ya udahlah ini aja. Ya, Atau pengennya mah yang ini sekalian gitu ya, tapi ya udahlah ini aja lah ya. yang sesuai aja lah. Yang sesuai Di- aja. Maksimalnya itu benar-benar ya. Gitu. Pernah kan segitunya dulunya? Iya pernah sih. Heeh. Pernah Sekali apa? pernah sampai Apa 7 hampir juta. gitu ya, hampir mau gitu ya, tapi nggak jadi gitu ya. 7.200.000 rupiah. Ya Itu kayaknya waktu- hampir lah. Kemudian kelas. nggak sekolah kan udah kerja ya. Oh ini saya nggak usah diisi karena saya udah bekerja. Ini nama dan alamat sekolah tidak usah diisi. Apakah Anda sudah mengisi? Belum, karena masih ada anak. Misalnya udah selesai, Kalau udah selesai, tinggal ngisi Klik sudah selesai. selesai. Terus berikutnya, maka akan langsung ke sini Balik ke data awal. warga enggak. Maka akan ke sini informasi dan saran untuk RT 05. oh iya, itu tadi anggapnya sudah ya. Iya, itu anggapnya sudah. Padahal tadi kita belum kan. Kalau aduh, harusnya tadi saya belum mengisi, tinggal diklik kembali nih, ada nih kembali. Ini ada kembali nih, Oh iya. ya. Kembali. Kan ada ibu-ibu yang sok lupaan ya. Kalau di sini saya setting si Google Form-nya ini supaya bisa diedit hasil pilihannya. Tidak ngulang dari awal. Iya, jadi bisa silakan kembali gitu. Kemudian berikutnya, ini kan kita ya udahlah, anggaplah kita sudah mengisi semuanya ya. Berarti saya sudah selesai mengisi data seluruh anggota keluarga. Berikutnya, nah Anda di halaman terakhir akan bertemu dengan informasi dan saran untuk RT 05. Nah ini penting ya sebenarnya, ini aspirasi ya berarti. Betul, ini aspirasi dari warga gitu. Apakah Anda punya informasi yang perlu diketahui pihak RT tentang diri Anda atau anggota keluarga Anda? Misalnya, Pak RT, saya belum punya domisili. Pak RT, saya belum punya surat kematian suami saya. Pak RT, saya belum punya KTP, saya mau bikin KTP. Atau Pak RT, saya punya rumah di sana mau dikontrakan tetapi masih kosong, susah nyarinya, kalau ada yang butuh silakan. Apa saja lah, terserah kira-kira. Pak RT saya punya banyak ini sih sisa makanan. Boleh, itu juga. Semuanya. Jadi Pak RT, saya butuh surat izin usaha. Pak RT, saya butuh surat pengantar ini, saya butuh surat pengantar itu. Silahkan dimasukkan gitu ya, informasi yang kira-kira harus kami ketahui, pihak RT ketahui. Jadi gitu manfaatkan ini ya. Iya betul, silakan manfaatkan ini. Jadi mungkin nanti ketika sudah didapat, kami akan mempersiapkan kira-kira butuh berkas apa saja dan untuk siapa saja berkas itu gitu ya. Ketika saya butuh surat pengantar untuk pembuatan surat izin kerja atau apa misalnya, berarti kita kan langsung bikin formatnya, nanti tinggal dikirimkan. Jadi kita ingin membuat proses administrasi itu jadi lebih mudah dan lebih simpel. Pak RT belum punya domisili gitu-gitu aja. Gitu.
Ada informasi Pak RT? Iya, mau balik nama. Oh, belum balik nama. Mau surat pengantar buat balik nama gitu misalnya ya, belum balik nama. Perlu surat pengantar. Surat apa? Surat apa? Kalau balik nama perlu surat pengantar nggak? Surat pengantar sama butuh uang sebenarnya. Ya contohnya seperti itulah. Tapi kalau keluhan tidak punya uang, Jangan. ya semoga Bapak RT bisa membantu. Nah kemudian di bawahnya apa saran Anda untuk RT 05? Deskripsikan keinginan Anda tentang kegiatan-kegiatan yang seharusnya ada di RT 05, baik dalam bidang keagamaan, olahraga, seni kreatif, rekreasi, pendidikan, keamanan. Silakan Anda ingin, sebetulnya harapan Anda tuh apa sih? Ingin ada kegiatan apa? Oh, satu misalnya Anda mau bikin di sini 10 poin, boleh di sini. Tapi berikut bagusnya alasannya ya. Iya, lebih bagus ketika ada alasannya. Misalnya saya ingin membuat apa, Pak? Ingin membuat film tentang kehidupan RT gitu ya. Untuk memperkenalkan aktivitas warga RT dan mempererat kerukunan ya. Intinya itu sih. Kerukunan warga misalnya gitu. Ada lagi Pak, Bapak mau bikin apa? Untuk acara anak-anak misalnya gitu. Ya. Saya ingin ada kegiatan untuk anak-anak seperti belajar. Misalnya kan banyak anak SD. Bisa nggak anak-anak belajar SD itu ada tambahannya misalnya? Anak SD gitu ya. Semacam bimbel supaya tidak jauh dan tidak mahal misalnya. Jangan mahal-mahal. Gitu. Apalagi misalnya kursus bahasa Inggris atau semua apa keluhan gitu ya. ininya. Betul, silakan ide-ide yang diinginkan semuanya ditumpahkan pada kesempatan ini. Oh, ini pekerjaan RT atunya. Iya. Nggak ada yang bagus-bagusnya. Ya Allah. Jadi silakan saja, ini nanti kan Bapak RT yang memilah-milah gitu kira-kira kegiatan apa nih atau yang... Pak RT saya punya rumah kosong tuh dimanfaatkan untuk pemuda. Nah itu bisa, ini bisa dimasukkan di sini ya untuk daripada nggak dikontrakkan. Hal yang perlu diketahui pihak RT. Pak RT, rumah saya sudah lama kosong, tapi saya juga tidak berminat untuk mengontrakannya. Bila perlu silakan digunakan untuk keperluan warga, itu luar biasa ya. Misalnya untuk kegiatan pemuda. Betul gitu. Sekretariat. Boleh, itu silakan pokoknya kalau ada info yang harus diketahui RT silakan dimasukkan. Kalau ada saran silakan dimasukkan. Kalau sudah begini silakan dikirim. Selesai. Nah, ketika sudah mengirim ternyata aduh, saya lupa belum mengisi anggota keluarga saya 3 lagi, kan anak-anak saya belum masuk. Tinggal Anda di sini edit jawaban Anda. Edit jawaban. Iya, karena saya setting si form ini agar bisa diedit. Ya, bukan ngisi ulang dari awal ya. Bukan, tidak perlu ngisi ulang dari awal. Ini kalau dilihat di sini nih, ini sudah ada jawaban-jawaban yang sebelumnya sudah ada. Nih, ini sudah ada juga. Ini sudah ada ya. Oke. Tuh, sudah ada berikutnya. Ini juga sudah ada pasti. Nah, yang ingin saya edit adalah yang di sini. Ini kan saya belum isi semua, tetapi di sini saya mengisi, saya sudah selesai mengisi, padahal belum. Nah, gitu. Oh, bisa. Oke. Bisa. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya. Silakan diisi. Udah ke halaman awal Gitu atau terima deh. kasih. Oh iya, berikutnya ya. Terakhir, nah Sampai ini ada tadi kiriman ya. kirim. Kirim. Nah, udah berarti. Nah, jawaban Anda telah disimpan. Terima kasih atas partisipasinya. Demikian Bapak Ibu RT tutorial untuk pengisian datanya. Semoga Bapak Ibu RT berkenan untuk mengisi form Google Form-nya, sehingga kami memiliki database yang tentunya database ini akan berguna sampai kapanpun gitu ya. Untuk kepentingan RT Untuk lah kepentingan intinya RT, ya. betul, untuk kepentingan warga, untuk warga. kepentingan RT gitu kan.
Dan insya Allah ini kalau misalnya tersimpan secara komputerisasi itu bisa awet sampai kapanpun. Tentu saja tiap beberapa bulan sekali atau ada update itu bisa ada alamatnya waktunya. sama tetap ya. Betul, alamatnya kan bisa tetap sama. Misalnya ada update, oh si ibu ini ternyata sedang hamil tahun ini, kan ada laporan dari Dasawisma, Bu, ibu yang di nomor ini, ibu ini yang di rumahnya nomor ini sedang hamil. Berarti kita update tahun kapan misalnya hamil gitu. Jadi insya Allah sampai nanti berganti RT ke RT, mudah-mudahan datanya itu tetap ada. Misalnya ada ibu yang pindah, ada yang baru, penghuni baru, ini tetap diupdate seperti itu. Demikian, ketika diupdate juga nanti tidak perlu lagi mengisi data dari awal gitu kan. Nanti kalau proses update-nya nanti akan dikaji ulang, mungkin melalui Dasawisma dan lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.